Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua, selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu memberikan kemudahan dari semua kesusahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu bertakwa, istiqamah dalam agama. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan solawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Sidangur TV, ketahuilah bahwasanya ada 10 tempat tinggal jin yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Jin memiliki markas atau sarang tersendiri yang sebaiknya kita berhati-hati dan tidak mengganggunya. Untuk itu, kali ini akan mengulas 10 tempat jin yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pasar. Pasar adalah tempat di mana terdapat peperangan para setan, dan di sanalah mereka menancapkan benderanya. Pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tempat yang paling disukai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing di lubang, karena itu adalah tempat jin. Dikatakan bahwa sesungguhnya itu adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Anas. Yang ketiga, kuburan. Kuburan adalah tempat yang tidak boleh dijadikan tempat solat, karena sering dijadikan tempat sesembahan oleh kaum musyrik. Jin kafir sering bersemayam di kuburan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang musyrik. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah masjid. Jin muslim juga membutuhkan tempat untuk beribadah seperti manusia. Mereka sering berkumpul di masjid untuk melaksanakan solat dan ibadah lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, rumah. Rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah dan tidak pernah dibacakan Al-Quran dapat menjadi sarang jin. Maka dianjurkan untuk membaca bismillah ketika masuk rumah dan mengingat Allah agar jin tidak tinggal di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, toilet atau kamar mandi. Toilet atau kamar mandi adalah tempat yang sering didatangi oleh setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita berdoa sebelum masuk kamar mandi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah gunung. Jin muslim dan musyrik sering bertengkar dan meminta tempat tinggal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menempatkan jin muslim di gunung-gunung dan jin musyrik di antara gunung dan laut. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, kandang unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat di kandang unta karena kandang tersebut adalah tempat tinggal setan.
Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan adalah lautan. Iblis memiliki kerajaan di atas air. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah dan mengacaukan manusia. Tempat ini sering dihubungkan dengan cerita-cerita tentang penguasa laut. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 adalah padang pasir dan gua. Padang pasir dan gua-gua sering dijadikan tempat tinggal oleh jin. Rasulullah SAW pernah membawa sahabatnya untuk bertemu dengan kaum jin dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan 10 tempat tinggal jin sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sekali-kali istinja di tempat jin dan lain sebagainya agar kita tidak tersakiti dan jin juga tidak tersakiti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua kejahatan-kejahatan yang tidak kita lihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.